Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Lokomotif KA Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok. Almarhum Kapten Zulmi yang gugur di Libanon mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Selain informasi utama tadi, kami masih memiliki informasi menarik lainnya. Saya Mita Handayani akan menemani Anda dengan berita independen terpercaya. Kita simak Kompas Pagi selengkapnya. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat pada Rabu sore mengakibatkan lokomotif KA Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok usai terjang material longsor. Insiden yang terjadi di petak Jalan Maswati Sasak saat ini membuat perjalanan kereta api terganggu dan petugas harus berjibaku melakukan evakuasi di tengah medan yang sulit. Upaya evakuasi material longsor dan lokomotif KA Ciremai masih terus berlangsung di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat hingga Rabu malam. Lokomotif dengan nomor seri CC206 ini keluar dari jalur rel usai menghantam timbunan tanah dari tebing setinggi 50 meter yang longsor akibat intensitas hujan tinggi. Medan yang terjal serta kondisi tanah yang masih labil menjadi kendala utama bagi tim teknis PT KAI Daob 2 Bandung dalam melakukan evakuasi. Petugas terpaksa membersihkan material tanah secara manual dan bertahap sebelum mengangkat lokomotif menggunakan alat berat kren dari Cirebon. Meski lokomotif mengalami kerusakan, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ratusan penumpang telah dievakuasi menggunakan armada bus menuju stasiun Bandung guna melanjutkan perjalanan. Upaya evakuasi lokomotif KA Ciremai relasi Semarang-Bandung yang anjlok akibat terjangan longsor di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat membuahkan hasil pada Rabu malam. Petugas gabungan berjibaku selama lebih dari 8 jam di tengah kondisi tanah labil dan cuaca ekstrim untuk mengangkat rangkaian kereta ke jalur rel. Hingga Rabu malam, tim teknis PT KAI masih terus berupaya membersihkan sisa material longsor yang menutupi jalur rel di petak Jalan Maswati Sasak Saat, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Insiden ini bermula pada Rabu sore sekitar pukul 14.48 waktu Indonesia Barat saat lokomotif KA Ciremai nomor seri CC2061366 menghantam material tanah dari tebing setinggi 50 meter yang longsor akibat hujan deras. Proses evakuasi berjalan alot karena medan yang sulit dan kondisi tanah yang masih labil. Petugas terpaksa menggunakan kren untuk mengangkat lokomotif yang keluar dari rel sambil membersihkan timbunan tanah secara manual dan bertahap. Seluruh penumpang yang berjumlah sekitar 500 orang telah dievakuasi dengan selamat menggunakan armada bus menuju kota Bandung. Gunungan limbah setinggi 4 meter meluber hingga ke bahu jalan raya di TPS Sukahaji, Kota Bandung. Selain mengganggu arus lalu lintas, aroma tak sedap yang menyengat mulai mengancam kesehatan warga dan pengendara. Pemandangan kumuh menghiasi kawasan Jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Rabu siang. Tumpukan sampah di TPS Sukahaji terlihat sudah melebihi kapasitas hingga tumpah ke badan jalan. Puluhan gerobak sampah tampak berderet di sepanjang jalan, bukan karena sengaja diparkir, namun karena petugas sudah tidak memiliki lagi lahan untuk membuang muatan ke dalam TPS yang sudah terisi penuh. Kondisi ini kian diperparah oleh oknum warga yang sengaja melemparkan sampah di pinggir jalan.
Nah, itu kan kalau yang di pinggir-pinggir jalan yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang nakal gitu. Tapi kalau orang sini-sini mah buang sampah, ada tanggung jawabnya, bayar tempatnya. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan sih bukan pegawai sampahnya ya, tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawabnya itu yang harus diperbaiki, maaf. Soalnya emang udah susah, udah lama banget di sini mas. Operasi angkutan lebaran 2026 di Jawa Barat dinilai sukses besar. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mencatat, selain arus lalu lintas yang lebih terkendali di titik rawan macet, angka kecelakaan tahun ini juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Usai masa angkutan lebaran 2026, aktivitas lalu lintas di berbagai jalur utama mudik Jawa Barat kini telah kembali normal. Seiring dengan hal tersebut, posko angkutan lebaran terpadu pun resmi ditutup pada Senin kemarin. Berdasarkan data evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan mudik dan balik tahun ini berjalan jauh lebih lancar. Meski peningkatan volume kendaraan tetap terjadi, namun kepadatan di sejumlah titik bottleneck masih dalam batas wajar dan dapat terurai dengan cepat. Sementara tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Barat juga dilaporkan menurun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dani Gumelar usai kegiatan halal bihalal pegawai di kantor Disub Jabar Rabu pagi. Ya, alhamdulillah kita baru menyelesaikan kegiatan operasi angkutan lebaran ya. Secara umum dapat kami simpulkan bahwa kegiatan tahun ini berjalan dengan lancar dan aman. Karena sekali lagi indikator kami adalah sebetulnya tingkat keselamatan. Nah, berdasarkan laporan yang kami terima memang tingkat kecelakaan menurun sangat drastis gitu ya. Kemudian mobilitas masyarakat juga berjalan dengan lancar di semua titik, walaupun memang ada beberapa titik yang mengalami kepadatan, tapi itu masih dalam tahap kewajaran menurut. Tak hanya evaluasi internal, Dinas Perhubungan Jawa Barat juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh personil keamanan, relawan, hingga tim medis yang siaga 24 jam dalam mensukseskan mudik aman dan nyaman tahun ini. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ono Surono. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menggeledah kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono pada Rabu siang. Penggeledahan ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap ijon proyek di Kabupaten Bekasi yang menjerat Bupati nonaktif Ade Kuswara Kunang. Pasca penggeledahan oleh tim penyidik KPK pada Rabu siang, kediaman Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ono Surono di Jalan Jati Indah 5, Kecamatan Batu Nunggal, Kota Bandung terpantau sepi. Tak ada aktivitas berarti di rumah Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat tersebut. Hanya terlihat sebuah mobil jenis hardtop dan sepeda motor yang terparkir di area garasi. Di lokasi terpisah, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, mengkonfirmasi bahwa penggeledahan ini terkait penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi suap ijon proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Bekasi. Kasus ini sebelumnya telah menetapkan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka. Meski demikian, pihak KPK belum merinci barang bukti apa saja yang disita dari kediaman politisi PDIP tersebut. Sebelumnya, Ono Surono sempat menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait aliran dana dalam kasus yang sama. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Ono Surono terkait penggeledahan di rumahnya. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.
Karangan bunga dari berbagai tokoh terus berdatangan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sang penjaga damai yang gugur di Libanon. Atas dedikasinya, almarhum mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa serta sejumlah santunan negara. Isak tangis tak terbendung saat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba di rumah duka di Kampung Cikendal, Kelurahan Cipageran, Kota Cimahi. Didampingi istri, Panglima menyampaikan bela sungkawa langsung kepada keluarga almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Sebagai bentuk penghargaan atas jasa-jasanya, Panglima TNI memastikan seluruh hak almarhum akan dipenuhi, mulai dari kenaikan pangkat luar biasa atau KPLB, santunan asabri sebesar 350 juta rupiah, hingga beasiswa pendidikan dan jaminan hari tua bagi keluarga yang ditinggalkan. Di mata orang tua, almarhum bukan hanya seorang prajurit tangguh, namun juga sosok anak yang menjadi kebanggaan keluarga. Rekam jejak tugasnya yang selalu berhasil, kini menjadi kenangan indah yang tak terlupakan. Ya, yang jelas anak kebanggaan ya, anak kebanggaan. Masa depan yang bayangan saya sangat cemerlang karena dari Akmil tugasnya selalu berhasil di mata anggota dan di mata rekannya, dikenal memang orang yang baik. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto melayat ke rumah duka almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar Rabu siang. Tak hanya menyampaikan bela sungkawa, Panglima juga menerbitkan jaminan pendidikan bagi buah hati almarhum hingga jenjang dewasa. Suasana haru menyelimuti kediaman almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar saat Panglima TNI Jenderal Agus Subianto tiba untuk memberikan penghormatan terakhir. Kedatangan Jenderal Bintang 4 ini disambut langsung oleh orang tua dan keluarga almarhum. Dalam kunjungannya, Panglima memastikan seluruh hak ahli waris terpenuhi. Almarhum akan menerima santunan asabri senilai 350 juta rupiah, gaji penuh selama 12 bulan, serta tabungan hari tua. Yang paling utama, Panglima menegaskan TNI akan mengawal masa depan dua anak almarhum melalui beasiswa pendidikan hingga tingkat dewasa. Gugurnya prajurit-prajurit terbaik yang dimiliki oleh TNI yang sedang melaksanakan misi perdamaian di wilayah Libanon. Tentunya kami akan memberikan hak-haknya kepada prajurit yang gugur. Yang pertama akan memberikan KPLB kepada seluruhnya, dan kemudian hak yang lain dari asabri mungkin 350 juta akan diberikan. Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar gugur pada usia 33 tahun saat menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian PBB di Lebanon Selatan. Almarhum meninggalkan seorang istri dan dua anak yang masih balita. Pengabdiannya di medan laga kini menjadi catatan tinta emas bagi Korps TNI dan bangsa Indonesia. Tim Liputan Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Ketabahan luar biasa ditunjukkan keluarga almarhum Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar, prajurit TNI yang gugur dalam misi perdamaian PBB di Libanon Selatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, berikut laporan jurnalis Kompas TV Fida Alatas dan juru kamera Abdur Rohim. Saudara, duka menyelimuti keluarga prajurit TNI yang menjalankan misi perdamaian di Lebanon. Kami sudah berada di rumah duka Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar dan sudah bersama sang ayahanda di sini. Selamat siang, Pak. Orang tua kandung. Siap. Baik, Pak. Tadi juga ada kunjungan dari Panglima TNI. Apa saja, Pak, yang kemudian diobrolkan bersama Panglima tadi? Panglima TNI hadir di rumah duka menyampaikan
duka yang sama dalam. Kami juga berterima kasih sekali karena beliau berkenan hadir langsung di rumah duka, bertemu dengan kita selaku orang tuanya di rumah orang tuanya almarhum Kapten Zulmi Aditya Iskandar. Ya, saya sangat terharu, seorang pimpinan yang tertinggi di TNI mau hadir di rumah anggota. Ya, itulah harapan kami. Ini menjadi tentunya ucapan bela sungkawa sekaligus penghormatan. Yang dalam sekali. Ya, mungkin ini sebagai kemauan ini rahasia Allah yang dibalik itu. Mungkin ya, anak saya yang diambil dengan yang sangat muda, belum sempat dinas yang lebih lama mengkarir, sedangkan keinginan dan doa kita dia ya menjadi orang yang sama dengan minimal Panglima TNI atau sejajarnya. Semangat untuk mengabdi dari Siap. almarhum sangat tinggi begitu ya? Siap. Ya, Pak, ya kami selaku orang tua karena menitipkan pesan selama ini kepada anak kami karena supaya menjadi pemimpin yang baik dan dikenang baik oleh seluruh anggota. Bapak, ini berarti Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar ini sudah berapa lama mengabdi di TNI, Pak? Dia dilantik 2015 sampai saat ini. Oke, terkait ini Pak, terakhir kontak dengan almarhum kapan berarti? Kontaknya Senin pagi subuh. Kontak. Apa pesan yang disampaikan? Ya, menanyakan kegiatan Papa sekarang apa. Ya, kita memang ada rencana mau ke Cirebon, berhubung ada kakaknya istri meninggal, kita mau ngelayat ke sana. Pulang, kita menunggu rencana tanggal 2 April itu kita mau ke Solo ngantar anak dan istrinya. Berhubung ada di Bandung. Rencananya sudah ada agenda tersebut bersama keluarga ya Pak. Bapak, Kapten Zulmi berarti di usia 33, 34 Pak? 33. 33 tahun. Mungkin terakhir Pak, doanya untuk almarhumah seperti apa? Ya, sekarang dia karena mau gugur dalam tugas, saya yakin yang terbaik dari Allah, dan mungkin Allah, kamu tidak boleh melangkah lebih jauh karena kamu orang baik, jangan sampai berbuat yang tidak baik. Ya, saya yakin itu, karena cukuplah orang tuanya mungkin yang udah terlalu banyak berbuat dosa dan dikasih kesempatan untuk bertaubat. Bapak, kami dari Kompas TV mengucapkan bela sungkawa yang paling dalam dan sebagai segenap rakyat Indonesia tentunya berterima kasih atas pengabdian dari Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar. Semoga arwahnya diterima dan diberikan tempat terbaik di sisinya. Terima kasih banyak Pak. Itu tadi saudara bagaimana kemudian Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar yang bertugas di United Nations Interim Force in Lebanon di bawah PBB begitu ya, gugur pada hari Senin 30 Maret dan saat ini keluarga masih menunggu kedatangan dari jenazah Kapten Infanteri Zulmi Aditya Iskandar begitu ya, yang informasinya ini akan segera didatangkan ke rumah duka. Dari Cimahi, Fida Alatas, Abdul Rahim melaporkan. Sebuah lahan terbengkalai disulap menjadi lintasan adventure yang siap mengajak Anda memacu adrenalin. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Kompas Pagi.
Di tengah memanasnya ketegangan geopolitik global antara Iran, Israel, dan Amerika Serikat, menurut otoritas jasa keuangan sektor jasa keuangan di daerah Jawa Barat tetap stabil. Kondisi ini menjadi sinyal kuatnya fondasi ekonomi daerah dalam menghadapi tekanan eksternal. Stabilitas sektor keuangan di Jawa Barat masih terjaga di tengah dinamika global. Hingga pekan ketiga konflik berlangsung, belum terlihat dampak langsung terhadap kondisi ekonomi nasional. Indonesia dinilai masih relatif aman dari guncangan awal. Salah satu indikatornya terlihat dari stabilnya harga bahan bakar minyak yang dipengaruhi rendahnya ketergantungan Indonesia terhadap pasokan minyak dari kawasan Selat Hormuz. Hal ini disampaikan oleh Kepala OJK Jawa Barat Darwisman di Kota Bandung. Di tingkat daerah, aktivitas ekonomi Jawa Barat masih menunjukkan tren positif. Arus investasi terus masuk, kinerja ekspor meningkat, serta sektor real masih bergerak sehat. Sektor perbankan pun masih stabil. Pertumbuhan kredit nasional berada di kisaran 9%, menandakan fungsi intermediasi masih berjalan dengan baik. Meski demikian, OJK tetap melakukan pemantauan secara intensif untuk mengantisipasi dampak lanjutan dari konflik global. Sebagai langkah antisipasi, OJK mendorong efisiensi energi melalui kebijakan work from home bagi ASN, serta penguatan efisiensi anggaran dan ketahanan pangan. Lihat perekonomian kita juga masih tumbuh ya, aktivitas kegiatan ekonomi masih tumbuh dengan positif gitu ya. Karena kita juga alhamdulillah beruntung ya, karena ternyata salah satunya kenapa? Karena kebutuhan BBM di Indonesia ini hanya sedikit yang lewat Selat Hormuz ya, semuanya karena kita banyak impor dari Amerika yang tidak melewati dan beberapa negara lain yang tidak melewati Selat Hormuz. Meski gejolak global masih berlangsung, stabilitas sektor keuangan di Jawa Barat tetap terjaga. Namun kewaspadaan dan langkah antisipasi tetap diperkuat untuk menjaga ketahanan ekonomi ke depan. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Imbas konflik global di Timur Tengah, harga biji plastik melonjak tajam hingga 100%. Tak hanya memukul produsen, kenaikan ini juga memicu efek domino para pedagang eceran yang mulai kehilangan pembeli. Imbas konflik global di Timur Tengah, harga biji plastik melonjak tajam hingga 100%. Tak hanya memukul produsen, kenaikan ini juga memicu efek domino para pedagang eceran yang mulai kehilangan pembeli. Badai krisis bahan baku mulai mengguncang sejumlah pabrik pengolahan plastik di Kota Bandung. Harga biji plastik yang semula berada di kisaran Rp30.000 per kilogram, kini meroket hingga Rp60.000 per kilogram. Lonjakan harga yang mencapai 2 kali lipat ini dipicu oleh ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang menghambat jalur distribusi bahan baku impor. Akibatnya, biaya produksi membengkak dan memaksa pengusaha menaikkan harga jual ke pasaran. Para pelaku usaha kini dihantui kekhawatiran akan kelangkaan stok jika pasokan bahan baku tak kunjung normal. Sekarang tuh lagi pokoknya di mana-mana lagi susah aja bahan. Impor itu. Ya, impor. Bahan yang dimaksud itu biji plastik Biji plastik yang ori. Berarti itu susah didapat atau gimana teh? Ya, lagi susah. Kalau satu biji plastik berapa teh biasanya beli untuk produksi di sini? Karung? Ya, berapa karung produksi di sini? 2 ton itu di pabrik di sini bisa sekitar seminggu. Kondisi serupa terlihat di sentra pedagang plastik di kawasan Jalan Suci, Kota Bandung. Para pedagang eceran mengeluh lantaran daya beli masyarakat merosot tajam seiring mahalnya harga plastik kemasan. Kenaikannya kisaran per kilonya 10.000 sampai 12.000 per kilo plastik PP. Ini berdampak Pak ke penjualan Pak? Iya, berdampak ke penjualan ya agak berkurang. Ini dari apa sih Pak? Bisa naik kayak gitu? Nah, katanya bahan bakunya kan dari Timur Tengah, jadi pengiriman bahan bakunya agak berkurang karena perang Iran melawan Amerika itu katanya gitu.
Kini para pelaku usaha dan pedagang hanya bisa berharap pemerintah segera turun tangan. Intervensi untuk menstabilkan pasokan sangat dinantikan agar sektor industri kecil dan menengah tidak semakin terpuruk. Sunandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Tak perlu jauh ke pegunungan untuk merasakan sensasi off-road ekstrim. Di tengah kota Bandung, tepatnya di kawasan Laswi, sebuah lahan terbengkalai disulap menjadi lintasan adventure yang siap mengajak Anda memacu adrenalin. Kira-kira seperti apa keseruannya? Berikut liputannya. Jika biasanya aktivitas off-road banyak dilakukan di kawasan pegunungan, kali ini saya akan mengajak Anda mencoba sensasi yang sama namun di tengah kota. Di balik ramainya aktivitas perkotaan terdapat sebuah lintasan tersembunyi yang menantang. Semak belukar yang sebelumnya tak terawat, kini disulap menjadi jalur off-road sepanjang 1,5 hingga 2 km di atas lahan seluas 6.000 meter persegi. Mesin mulai dinyalakan dan kendaraan perlahan menyusuri trek yang cukup menguji nyali. Guncangan demi guncangan mulai terasa saat roda besar ini menggilas tanah tak rata. Teriakan dan tawa pun pecah saat kendaraan melewati tanjakan curam dan turunan tajam. Meski berada di jantung kota, sensasi yang dihadirkan ternyata tak kalah dengan medan pegunungan. Hamparan semak ya. Bukan hutan, tapi semak. Kita lihat potensinya ternyata dengan luasan 7 hektar itu sangat potensial untuk dibikin sebuah off-road di tengah kota. Nah ini menghadirkan sebuah ambien baru dalam rangka mengakomodir seluruh para penghobi off-road di tengah kota. Dan ternyata setelah kita test track pertama, kita datang seluruh komunitas, semua komunitas mobil kurang lebih 120. Awal kita tes di sini. Cukup dengan Rp150.000 per orang, pengunjung sudah bisa mencoba lintasan ini. Bagi yang ingin mengabadikan momen seru, tersedia paket dokumentasi seharga Rp250.000. Wah, luar biasa banget. Saya pikir ketika off-road di tengah kota hanya melintasi jalanan datar, tapi ternyata ini tidak kalah menariknya seperti off-road di tengah gunung. Jadi untuk yang ingin merasakan bagaimana sensasi off-road di tengah kota dengan trek yang cukup menantang, Anda harus coba datang ke sini. Ini benar-benar recommended nih untuk off-road di tengah kota dengan lintasan yang cukup ekstrim. Harus coba. Aduh, agak pusing nih. Wah, asik, seru. Tak hanya memicu adrenalin, di sini pengelola juga menyediakan fasilitas camper van untuk bersantai. Dengan harga Rp1,2 juta untuk kapasitas 2 orang, pengunjung sudah bisa menikmati suasana alam di tengah kota lengkap dengan hidangan makanan. Setelah lelah bertempur dengan debu dan tanjakan, waktunya menurunkan tempo dan menikmati suasana tenang. Wah, setelah tadi lelah off-road melintasi kurang lebih 1,5 kilometer, sekarang waktunya saya beristirahat di camper van sambil menikmati makanan dan minuman yang ada di sini. Nah, bagi Anda yang ingin off-road di tengah kota lalu menikmati camper van, Anda bisa datang langsung ke Asros Kurder 1928 yang ada di Kota Bandung. Mita Handayani, Reza Pratama, Bandung, Jawa Barat. Memanfaatkan bangunan tua peninggalan zaman Belanda, sebuah kafe di tengah kota Bandung hadir dengan konsep rustic vintage yang memikat. Tak hanya menyuguhkan suasana estetik saat malam hari, tempat ini juga siap menyambut pengunjung selama 24 jam non-stop. Di tengah padatnya kota Bandung, sebuah bangunan tua saksi sejarah peninggalan Belanda kini punya wajah baru. Dengan sentuhan konsep rustic vintage, bangunan yang sebelumnya tak terpakai ini disulap menjadi kafe unik yang instagramable. Perpaduan tekstur kayu dan dinding klasik menghadirkan nuansa nostalgia yang kental. Tak heran banyak pengunjung datang bukan hanya untuk bersantai, tapi juga untuk berburu foto di setiap sudutnya. Meski berada di jantung kota, kafe ini menawarkan pemandangan hijau yang luas. Suasana tenang dan nyaman seolah membuat pengunjung lupa sedang berada di tengah keramaian kota. Kalau menurut aku sih ambience-nya enak banget, apalagi kalau malam-malam ya.
Soalnya kan ini suasananya bener-bener warm banget. Terus kalau menurut aku ya, aku sukanya sore-sore kesini. Soalnya selain di dalam kafenya, kita tuh keluar tuh bisa ngelihat area yang sangat luas. Terus juga nggak hanya bisa ngopi ya di sini, kita juga bisa off-road ya, off-road kan. Bagi Anda yang suka bekerja atau sekedar berkumpul hingga larut malam, kafe ini bisa jadi pilihan favorit karena buka selama 24 jam. Karena kita bangun ini mempertahankan bentuk aslinya supaya pengunjung bisa menikmati bangunan zaman dahulu tanpa ada rombakan. Saat matahari terbenam, suasana di sini justru semakin menawan. Pantulan cahaya lampu yang hangat memberikan kesan romantis dan syahdu menjadikannya hidden gem yang sempurna untuk melepas penat. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, usai jeda, kami masih memiliki informasi menarik lainnya dari dunia olahraga. Tetaplah bersama kami. Dari final play-off kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Italia kembali mengubur mimpinya berlaga di panggung dunia. Dalam duel hidup dan mati kontra Bosnia, Gli Azzurri dipaksa menyerah 1-4 lewat babak tos-tosan. Di laga play-off lainnya, Turki mengakhiri penantian 24 tahun kembali ke Piala Dunia setelah menang tipis dari Kosovo. Mendapat dukungan dari Strawberry Arena, Swedia memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia 2026. Menjamu Polandia, biru kuning menang dramatis 3 gol berbalas 2. Di penghujung laga, Viktor Gyökeres memastikan kemenangan Swedia lewat golnya dari jarak dekat. Skor akhir 3-2 untuk Swedia Tunisia. Di laga play-off lainnya, usaha Ceko memutus penantian panjang 20 tahun bermain di panggung bola dunia berbuah manis. Narodni tim memulangkan Denmark dengan skor 3-1 lewat adu penalti. Di babak adu penalti, 3 penendang utama Denmark, Rasmus Højlund, Anders Dreyer, dan Mathias Jensen gagal menjalankan tugasnya. Lokomotif KA Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Hujan deras yang mengguyur wilayah Kabupaten Bandung Barat pada Rabu sore mengakibatkan lokomotif KA Ciremai relasi Semarang-Bandung anjlok usai terjang material longsor. Insiden yang terjadi di petak Jalan Maswati Sasak saat ini membuat perjalanan kereta api terganggu dan petugas harus berjibaku melakukan evakuasi di tengah medan yang sulit. Upaya evakuasi material longsor dan lokomotif KA Ciremai masih terus berlangsung di Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat hingga Rabu malam. Lokomotif dengan nomor seri CC206 ini keluar dari jalur rel usai menghantam timbunan tanah dari tebing setinggi 50 meter yang longsor akibat intensitas hujan tinggi.
Medan yang terjal serta kondisi tanah yang masih labil menjadi kendala utama bagi tim teknis PT KAI Daob 2 Bandung dalam melakukan evakuasi. Petugas terpaksa membersihkan material tanah secara manual dan bertahap sebelum mengangkat lokomotif menggunakan alat berat kren dari Cirebon. Meski lokomotif mengalami kerusakan, dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Ratusan penumpang telah dievakuasi menggunakan armada bus menuju stasiun Bandung guna melanjutkan perjalanan. Upaya evakuasi lokomotif KA Ciremai relasi Semarang-Bandung yang anjlok akibat terjangan longsor di Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat, membuahkan hasil pada Rabu malam. Petugas gabungan berjibaku selama lebih dari 8 jam di tengah kondisi tanah labil dan cuaca ekstrim untuk mengangkat rangkaian kereta ke jalur rel. Hingga Rabu malam, tim teknis PT KAI masih terus berupaya membersihkan sisa material longsor yang menutupi jalur rel di petak Jalan Maswati Sasak Saat, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat. Insiden ini bermula pada Rabu sore sekitar pukul 14.48 waktu Indonesia Barat saat lokomotif KA Ciremai nomor seri CC 2061366 menghantam material tanah dari tebing setinggi 50 meter yang longsor akibat hujan deras. Proses evakuasi berjalan alot karena medan yang sulit dan kondisi tanah yang masih labil. Petugas terpaksa menggunakan kren untuk mengangkat lokomotif yang keluar dari rel sambil membersihkan timbunan tanah secara manual dan bertahap. Seluruh penumpang yang berjumlah sekitar 500 orang telah dievakuasi dengan selamat menggunakan armada bus menuju kota Bandung. Gunungan limbah setinggi 4 meter meluber hingga ke bahu jalan raya di TPS Sukahaji, Kota Bandung. Selain mengganggu arus lalu lintas, aroma tak sedap yang menyengat mulai mengancam kesehatan warga dan pengendara. Pemandangan kumuh menghiasi kawasan Jalan Babakan Ciparai, Kota Bandung pada Rabu siang. Tumpukan sampah di TPS Sukahaji terlihat sudah melebihi kapasitas hingga tumpah ke badan jalan. Puluhan gerobak sampah tampak berderet di sepanjang jalan, bukan karena sengaja diparkir, namun karena petugas sudah tidak memiliki lagi lahan untuk membuang muatan ke dalam TPS yang sudah terisi penuh. Kondisi ini kian diperparah oleh oknum warga yang sengaja melemparkan sampah di pinggir jalan. Nah, itu kan kalau yang di pinggir-pinggir jalan yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya, yang nakal gitu. Tapi kalau orang sini-sini mah buang sampah, ada tanggung jawabnya, bayar tempatnya. Kalau yang di pinggir-pinggir jalan sih bukan pegawai sampahnya ya, tapi orang-orang yang tidak bertanggung jawabnya itu yang harus diperbaiki, maaf. Soalnya emang udah susah, udah lama banget di sini mah. Operasi Angkutan Lebaran 2026 di Jawa Barat dinilai sukses besar. Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat mencatat, selain arus lalu lintas yang lebih terkendali di titik rawan macet, angka kecelakaan tahun ini juga mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Usai masa angkutan Lebaran 2026, aktivitas lalu lintas di berbagai jalur utama mudik Jawa Barat kini telah kembali normal. Seiring dengan hal tersebut, posko angkutan Lebaran terpadu pun resmi ditutup pada Senin kemarin. Berdasarkan data evaluasi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, pelaksanaan mudik dan balik tahun ini berjalan jauh lebih lancar. Meski peningkatan volume kendaraan tetap terjadi, namun kepadatan di sejumlah titik bottleneck masih dalam batas wajar dan dapat terurai dengan cepat. Sementara tingkat kecelakaan lalu lintas di wilayah Jawa Barat juga dilaporkan menurun. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Jawa Barat Dani Gumelar usai kegiatan halal bihalal pegawai di kantor Disub Jabar Rabu pagi. Ya, alhamdulillah kita baru menyelesaikan kegiatan operasi angkutan Lebaran. Ya. Secara umum dapat kami simpulkan bahwa kegiatan tahun ini berjalan dengan lancar dan aman.
Karena sekali lagi indikator kami adalah sebetulnya tingkat keselamatan. Nah, berdasarkan laporan yang kami terima memang tingkat kecelakaan menurun sangat drastis gitu ya. Kemudian mobilitas masyarakat juga berjalan dengan lancar di semua titik, walaupun memang ada beberapa titik yang mengalami kepadatan, tapi itu masih dalam tahap kewajaran menurut. Tak hanya evaluasi internal, Dinas Perhubungan Jawa Barat juga memberikan apresiasi tinggi kepada seluruh personil keamanan, relawan, hingga tim medis yang siaga 24 jam dalam mensukseskan mudik aman dan nyaman tahun ini. Andre Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, dengan berakhirnya informasi tadi, sekaligus mengakhiri Kompas Pagi episode hari ini. Saya Mita Handayani beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.